Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustadz? Insya Allah sehat semua ya. Terus berdoa agar wabah ini cepat selesai dan kita bisa sekolah lagi. Yuk kita belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kebahagiaan Ustadz, pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita telah banyak membahas tentang hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, sebagai pelajar di sekolah, dan sebagai warga lingkungan sekitar. Nah, kali ini Ustadz akan bahas hak dan kewajiban sebagai anak muslim untuk menambah pengetahuan kita semua ya. Saleh-salehah, Allah telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan yang ada. Allah memberikan kita bentuk tubuh yang sempurna, Allah memberikan kita napas yang gratis, Allah memberikan kita rezeki yang banyak, serta banyak kenikmatan yang Allah titipkan untuk kita. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Mu'min ayat 14-16. Yuk simak video berikut. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Allah SWT berceritakan kepada manusia bahwa dia telah menciptakan dan mengadakannya ke alam wujud ini. Padahal sebelumnya dia bukanlah merupakan sesuatu yang disebut-sebut karena terlalu hina dan sangat lemah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau menjelaskan dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat di dalam rahim seorang. Malaikat itu berkata, Ya Rob, sempurna sperma, Ya Rob, segumpal darah, Ya Rob, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptanya, malaikat itu bertanya, apakah lelaki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezeki dan ajalnya? Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Ar-Razi dalam tafsir tentang Mafatih Al-Ghaib, ada 7 proses penciptaan manusia di dalam rahim. Pertama, Allah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah yang disebut salahah. Kedua, dari saripati tanah tersebut Allah jadikan setetes air mani yang menyatu dengan opum atau nutfah. Ketiga, setelah 40 hari fase nutfah, Allah menjadikan segumpal darah atau alaqah. Keempat, pada hari ke-80 Allah jadikan segumpal darah itu atau halaqah menjadi segumpal daging atau mudghah.
Pada fase ini Allah menjadikan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 5, yang artinya dari segumpal daging yang sempurna kujadikan dan yang tidak sempurna. Kelima, kemudian pada hari ke-120 atau masuk ke usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang belulang atau zona. Keenam, kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dan daging disebut fase zona lahmah. Pada fase ini Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh dan memberikan 4 kata: rezeki, amal, ajal, dan bahagia juga sengsara. Terakhir, kemudian Allah menjadikan bentuk yang lain yang disebut dengan fase khalqah akhirah. Para ulama berbeda pendapat dengan maksud kalimat bentuk lain, di antaranya Ibn Abbas, Mujahid, dan Ihram maksud dari bentuk lain yaitu ditiupkannya roh. Menurut Qatadah, tumbuhnya anggota badan dan rambut. Menurut Al-Hasan, ditentukannya jenis kelamin. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia, dan karena Allah yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi ini, manusia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang bukan apa-apa dan sangat lemah, sehingga kita sudah seharusnya mengemban tujuan diciptanya manusia untuk beribadah dan menjadi khalifahnya atau pemimpinnya. Selain itu, ayat ini menjadi penjelasannya bahwa sebelum adanya ilmu kedokteran, Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Bukti konkret bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak-anak, Allah menciptakan kita dengan segala kesempatan yang ada. Penciptaan yang sempurna itu adalah hak kita sebagai makhluk Allah yang harus selalu kita syukuri. Sehingga wujud syukur itu harus kita terapkan dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah SWT. Oke anak-anak, melaksanakan perintah Allah adalah kewajiban kita sebagai anak muslim. Contohnya, melaksanakan perintah Allah yaitu pertama sholat 5 waktu, kedua membaca Al-Quran, ketiga sedekah, keempat membantu teman, dan lain-lain. Menjauhi larangan Allah, contohnya yang pertama adalah bertengkar. Jangan bertengkar, jangan menjahil teman, dan jangan mencela teman, dan lain-lain. Kesimpulan, sebagai anak muslim kita harus senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Semua nikmat yang Allah berikan merupakan hak yang sudah kita terima, sehingga ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah merupakan kewajiban kita sebagai anak muslim. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Tidak ada penugasan khusus ya nak. Silakan pahami materi kita hari ini. Jangan lupa, saya Ustaz Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.